A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan ini betul-betul amal soleh yang kita buat di waktu yang ditentukan, menjadi alat bantu kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Semoga Allah jadikan hari kita yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insyaAllah. Jemaah yang Allah muliakan, selamat tinggal masa lalu. Ini kadang-kadang diidentikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hati atau hal-hal yang bikin melo seseorang, gitu ya. Padahal umum loh, yang dikatakan selamat tinggal masa lalu itu al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Menjadi orang yang mengambil kebaikan dari masa lalu untuk kebaikan yang akan datang, gitu loh. Karena memang besarnya seseorang itu karena masa lalu yang dia pahami. Seperti besarnya sebuah bangsa itu karena betul-betul mengenal sejarah bangsanya sendiri. Ini kalau anak-anak sekarang kan krisis pemahaman sejarah pahlawan masa lalu. Kita dijejelin sama Adventure Time itu loh. Anak kita lebih hafal Captain America ketimbang Jenderal Sudirman loh. Anak kita lebih mengenal yang namanya Hulk gitu loh ketimbang Gajah Mada gitu loh ya. Padahal kalau lihat patungnya tuh lebih dari Hulk loh itu loh ya. Dan lain sebagainya lah. Padahal kalau kita kupas sejarah, subhanallah, kita punya orang-orang hebat yang bisa menjadi toladan untuk kedepannya, insyaAllah. Nah, ini yang kita inginkan. Teringat bahasan yang lampau, yang mencatat supaya nggak lupa. Saya akan selalu kaitkan bahasan kita dengan yang lampau, bahwa kita digiring untuk bermuhasabah diri. Untuk meninggalkan masa lalu ya harus ada muhasabah. Karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Al-Ghazali dalam kitabnya, beliau menegaskan bahwa salah satu bentuk kesempurnaan amal ketika kita bisa bermuhasabah dari amal yang pernah kita lakukan. Muhasabah itu artinya introspeksi, gitu ya. Apa yang kemarin ingat? Yang pertama, kita disuruh muhasabah diri. Yang pertama apa? Yakni bermuhasabah diri dari setiap kewajiban-kewajiban, ya, ketaatan-ketaatan yang kita lalaikan. Lalai tahu ya? Artinya kita malas gitu loh. Kalau orang Jakarta lalai ya malas. Orang Bandung kampret artinya lalai gitu ya. Lalai. Lain cerita ya. Ya, kita disuruh mengintrospeksi diri, muhasabah. Ini jangan-jangan banyak ketaatan yang harusnya kita lakukan tapi kita lalaikan. Padahal kesempatan berbuat baik ini nggak berulang. Ya, saya sering tekankan bahasa mahfuzat yang mengatakan lantar jial ayyamul lati madar. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Kita ini makin hari ini makin lemah, bukan makin kuat. Cuma kadang-kadang kita berasa makin hari makin maju, makin kuat. Enggak. Ya, badan ini bukan badan yang 20 tahun yang lalu lah. Ya, jantung pun sama, mata pun sama. Ini badan kita sudah mulai melemah. Kesempatan berbuat baik pun semakin sedikit. Coba muhasabah diri.
Jangan sampai ketaatan yang harusnya kau lakukan tapi kau lalaikan, rugi. Kerugian. Kematian di ambang pintu. Ini lagi musim orang meninggal deh kemarin loh. Ya. Merhatiin gak sih bendera kuning pindah-pindah gang dari kemarin? Tahu gang mana besok dah urusan. Ya terserahlah, dimanapun Allah letakkan itu kematian, itu sudah kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kan perintahnya tazawwad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu takwa. Nah, kalau sudah bicara takwa, bicara taat. Bicara taat, bicara qanit. Bicara qanit, bicara iman, bicara Islam. Karena orang nggak bisa langsung sodik benar. Oh, dia sih benar tapi dia bukan Islam. Ya nggak bisa begitu. Susunannya indah loh. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Kan begitu susunannya. Jangan kamu anggap seseorang itu benar dalam berbuat kalau dia belum melalui 3 jenjang ini. Islamkah dia? Mukminkah dia? Qanitkah dia? Patuhkah dia kepada Allah? Kalau dia sudah Islam, iman, patuh, benar dah. Nggak ada orang dikatakan benar tanpa 3 ini. Kenapa? Karena orang yang sudah benar pasti diuji gitu. Sehingga ujian dalam hidup ini itu pendewasaan diri. Ya jujur loh, jujur. Ya, ini kelapa nggak mungkin bisa diambil santannya kalau nggak dijatuhin dari atas ke bawah loh. Kudu dijatuhin dulu tuh kelapa, kedepuk, dibelah, dibacok, diparut, diperes, baru keluar santan, betul? Kadang hidup kayak begitu. Kita ini diuji sama Allah. Apalagi kalau kita kenal Allah, kita tahu bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang namanya Allah menzolimi makhluk, tidak ada. Tidak ada satu ujian pun yang membuat orang yang diuji itu akan buruk, tidak. Ya tadi seperti kelapa yang jatuh tadi. Ya gimana mau ngambil santannya kalau nggak dibanting dari atas? Harus diturunin dulu. Jadi kadang-kadang kita sukses, terus Allah bikin kita jatuh. Mungkin karena perbuatan kita. Tsumma radatnahu asfala safilin. Allah rendahkan dia karena sabab. Allah nggak pengen yang buruk buat manusia, cuma manusia buruk buat dirinya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Cuma kalian buat kesulitan gitu loh. Akhirnya terjadilah keburukan-keburukan. Nah, ulah tangan manusia sendiri. Bukan kalau Allah mengatakan bima kasabat aidinas. Kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Coba introspeksi diri. Dari setiap ketaatan yang kau lalaikan, kok bisa ya yang namanya taat dilalaikan, padahal dia tercipta untuk sebuah ketaatan? Ya karena dia nggak terbentuk, nggak terbangun untuk itu. Dia cuma terlahir untuk itu, tapi nggak termanage. Setiap bayi yang lahir itu kan Islam, cuma kan nggak dijelaskan tentang Islam. Akhirnya menjadi penentang Islam itu sendiri. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjizani. Orang tuanya lah yang membuat bayi ini menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Yahudi ya imam mutlak agama Yahudi, atau mungkin sifat Yahudi. Ya, orang Yahudi itu kalau sekarang terkesan konvensional lah. Perbankan dunia yang megang dia lah. Nah. Ya, orang Islam tingkah lakunya kayak orang Yahudi. Banyak. Makdub, orang yang dimurkai sama Allah. Atau dolin, Nasrani. Ya, lebih ke arah fashion. Orang Nasrani ini. Ya. Beribadah tanpa contoh. Orang Nasrani itu. Nabinya Isa, tapi beragama dengan cara Daud. Ya saya pernah sampaikan, Nabi Isa nggak pernah bernyanyi, Daud yang bernyanyi, betul? Cuma mereka pengikut Isa bernyanyi, ini kan aneh, namanya dhalin, sesat mereka. Tidak ada yang namanya Nabi Isa bernyanyi, tidak, Daud bernyanyi. Ya udah, ini satu bukti bahwa orang-orang Nasrani itu sesat, nggak paham apa yang dia lakukan. Atau Majusi, lebih percaya kepada klinik, api, batu, hal-hal yang berkaitan dengan apa kesyirikan. Nah di kita orang Islam juga banyak. Kang kesrek tuh batu, ngesrek. Kayak kelomangan gitu. Di jalan tuh batu nanti. Keyakinan kalau udah pakai batu ini, waduh. Macem-macem nama tuh batu dah. Tuh lihat.
berkeyakinan dengan isim wafak. Rumah ditempelin tulisan-tulisan yang paham cuma yang nulis sama jin. Orang nggak ada yang paham. Mengatasnamakan Islam. Coba lihat. Ayat menjadi raja-raja untuk tolak bala. Innalillah. Kalau dia baca sejarah tentang Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahkan beliau diajarkan ayat kursi sama yang namanya iblis. Betul? Bukan iblis takut sama ayat, aplikasi ayat yang bikin dia takut. Karena banyak orang ngaji jadi sombong, betul? Bukankah Nabi mengatakan, bukankah mereka masuk neraka? Karena beberapa hal. Yang pertama, mereka baca Quran pengen dibilang qari. Bahkan baca Quran pengen dibilang qari, kalau bukan gangguan setan siapa? Dibikin riya. Dibikin sesuatu yang Nabi nggak pernah ajarkan dimasukkan, sehingga yang baca riya. Ya kan berarti setan bisa pelencengin tuh ayat yang dibaca. Terjadi, lihat. Bukan itu bahasanya. Ya makanya kalau orang ruqyah itu harus betul-betul memang orang yang paham apa yang dia baca. Dan harus berani ngeruqyah. Ini kadang-kadang kita identik, pokoknya kalau ada setan baca ayat kursi aja, Tat. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, kabur dah. Gitu. Iya kayaknya gampang betul ya. Ini kan nggak begitu. Kitanya harus yakin. Makanya ketika ada orang yang kesurupan, dikasih kabar ke Imam Ahmad bin Hambal, si fulan kesurupan, tolong diruqyah ya Syekh. Kata Syekhnya nggak sempat, bawa aja sendal saya ini. Tunjukin ke orang yang kesurupan, kabur. Jin bayang takut sama sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena itu sendal sering dipakai buat ke masjid, buat ibadah. Jadi lebih ke aplikasinya gitu loh. Bukan cuma sekedar bacaannya. Ini kita suka salah paham. Ya, orang baca ayat untuk mengusir. Jadi kisah nyata di Dieng nih. Kalau teman-teman Dieng ngelihat dia ketawa geli nih. Kasus di Dieng, saya waktu di Dieng tuh ada yang kesurupan. Ada orang situ bilang tuh kemarin diruqyah dia, Ustaz. Cuma ternyata jinnya itu lebih pinter. Ketika yang meruqyah baca, dia nyaut ini yang diruqyah nih. Itu kurang 1 alif tuh matobinya. Ya, aduh Masya Allah. Bukan itu. Pahami, Quran ini hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ketika orang dapat hidayah, memiliki furqan dengan apa yang dia baca, itu yang bikin jin kabur. Itu yang bikin setan takut. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak paham dan dia tidak mengerti yang dia lakukan, ya hatta bulan Ramadan, bulan yang dibilang syahrul Quran, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Allah yang bilang kan, bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Ini Quran dibaca dalam posisi jin diikat. Karena kan Nabi mengatakan sufidati syayatin wa maradatil jin. Yang namanya setan diikat, jin dibelenggu. Jadi setan dari golongan jin diikat. Nah, berarti kan kita nggak keganggu sama yang namanya jin dan setan. Sudah diikat sama Allah. Tapi tetap ada dosa dan maksiat. Iya, jin dari golongan setan dari golongan manusia yang nggak terikat. Karena alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat keraguan-raguan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ada 2 golongan yang merusak itu, jin dan manusia. Ini kok bisa ya? Iya, jin terikat, tapi setan dari golongan manusia nggak terikat. Makanya Quran yang dibaca nggak membuat dia baik. Tapi kemudian dijelaskan pula bahwa di yang lampau sekedar mengingatkan bahwa kita disuruh mengintrospeksi, yakni dari setiap hal-hal yang wajib ditinggalkan ketimbang dilakukan. Kita yang tahu deh, ya. Karena orang yang cerdas itu bukan cuma sekedar bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tapi mengerti dari sekian banyak yang baik, mana yang terbaik. Dan paham dari sekian banyak yang buruk, mana yang terburuk dia paham. Makanya dia tahu mana yang harus didahulukan atau diakhirkan. Diintrospeksi. Ini kalau memang bermanfaat, saya lakukanlah. Kalau enggak, biar yang lain dulu lah. Kesempurnaan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Yang tahu dia, bukan orang lain.
Jadi kita nggak bisa menjadi hakim buat tingkah laku orang lain. Karena kadang-kadang dia yang paham. Ya, orang lain nggak ada yang tahu lah. Ya sudahlah, selama memang itu penting, urusan dialah. Dia introspeksi. Jangan-jangan selama ini banyak waktu kebuang. Kayak orang ngisi ujian. 10 soal, kalau nggak tahu tekniknya, hancur. Kadang-kadang tipuan soal itu kan, soal 1, soal 2, susah. Yang lainnya gampang. Gara-gara mikirin yang susah, kehabisan waktu yang gampang nggak kejawab. Itu kan teknik. Nah, kalau orang yang berilmu tahu, dia baca dulu semua, ditandain yang gampang. Dia baca sekali lagi, kemudian yang ketiga, dia dahulukan yang gampang, baru yang sulit. Sehingga nggak membuang waktu. Itu introspeksi. Karena kadang-kadang kami ini guru nih tahu sekali, banyak sekali anak-anak yang nggak lulus bukan karena bodoh. Karena nggak paham cara mengisi ujian. Sebenarnya dia pinter, cuma nggak ada yang mengarahkan. Allah sudah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim loh. Allah katakan, Allah telah ciptakan manusia ini ahsan. Siapa saja. Pokoknya kalau yang namanya manusia, terbaik. Sehingga kalau sampai ada orang yang bodoh, maaf, tidak ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang malas. Itu prinsip dalam pendidikan itu. Ya. Jangan pernah bilang, ini anak bodoh, Ustaz. Enggak. Anda yang nggak ngerti membuat dia pandai. Jangan salahkan seperti itu. Karena Allah jamin ahsan. Hatta anak yang terlahir cacat, Allah katakan ahsan, terbaik. Karena banyak orang tua yang punya anak cacat, jadi banyak bersyukur, banyak istighfar loh. Ya awalnya sih saya kecewa, Ustaz. Ya Allah, saya udah matang banget perhitungan, Ustaz. Ya saya, ya alhamdulillah cakep, Ustaz. Suami keren, betul lah. Kami sama-sama pinter lah, dulu ketua OSIS, Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Kawin, Ustaz. Berharap anak kami ini ya sempurna karena perpaduan orang yang sempurna. Ternyata lahir nggak sempurna. Sedih, Ustaz. Sedih sekali. Ngelihat teman saya yang biasa-biasa saja, kayaknya ujian itu nggak di situ, Ustaz. Ya Allah. Tapi lama-kelamaan dia tersenyum sendiri. Alhamdulillah ya kalau dipikir-pikir. Teman saya yang anaknya lucu-lucu, yang cakep-cakep sempurna, udah pada gede, sekarang jarang pada pulang. Ini anak saya nggak pergi-pergi, tiap hari saya hatiin aja gitu. Kalau dipikir-pikir ya, kita berhusnuzon ya. Ya Allah, saya kalau lihat anak saya istighfar, kadang-kadang ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Nah buat orang yang punya anak yang keren-keren malah cuman mana wirid ya, cak-cok, jadi cok makan karet. Nah, ya, kalau dipikir-pikir ya. Kita nggak pernah tahu tuh, ternyata ada hikmah di balik itu semua. Kita lupa kita punya Allah yang mendewasakan kita dengan ujian. Makanya kalau memang pengen merasakan indahnya ujian, pahami posisi. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang nggak siap diuji. Karena ujian pasti terjadi, hujan pasti turun. Bicara Anda mau bilang Allahumma shayban nafi'an, atau Anda mengeluh, ya hujan, pakai hujan turun. Tinggal tergantung Anda. Nggak jadi hujan, nggak jadi turun. Dan para malaikat pun menahan hujan karena 3 orang ngambek. Nggak ngaruh, hujan tetap. Tinggal kita nyikapinnya gimana nih, gitu loh. Karena kan kadang-kadang takdir itu kan memang urusan Allah. Walaupun Nabi mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini Nabi yang bilang. Kadang suka ada yang komplain. Terus kalau memang, udah Nabi ngomong jadi komplain, udah komplain aja. Kan udah dibilang sama ayat, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu ayat. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Percaya dulu, habis itu baru mikir kita. Iya. Banyak orang meminta, cuma nggak keturutan. Apa yang saya ingatkan kemarin? Para nabi mendoakan anaknya, cuma yang terjadi, lihat. Adam mendoakan anaknya, cuma pada berantem. Nabi Nuh pun mendoakan anaknya, lihat, malah dipanggil nggak datang. Nabi Allah, Ayub alaihissalam, Lut alaihissalam, dia doakan istrinya, tapi lihat menentang. Wallahi, Asiyah pun mendoakan suaminya si Firaun, cuma lihat, menjadi terkutuk dan terlaknat. Mereka orang yang berdoa, cuma kok kayak nggak diijabah. Bukan nggak diijabah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ini yang kadang orang lupa, hidup ini masyiahnya Allah. Allah yang bilang, kadang ku buat kau menyukai sesuatu padahal buruk untukmu. Jangan terjebak dengan kasat mata. Saking bangga dengan penampilan anak sampai Anda lupa akidahnya bagaimana. Kau suka anakmu ditonton di atas panggung joget-joget kayak monyet keri, betul? Masya Allah. Orang tua di pojokan sambil nonton pakai kerudung, ya Allah menangkan dia, menangkan ya Allah, goyang lomba ya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang suka aneh tuh saya ngeliat ya, orang tua rapi pakai kerudung berdoa menangis, ya Allah menangin dia ya Allah, ya Allah. Biar dia juara satu di atas panggung, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dia masuk neraka, ya Allah. Begitu kan? Ada, bukan gak ada. Ada kan? Sampai anaknya menang dengan dandanan yang vulgar. Orang tua sujud syukur. Akhirnya kau jawab yang kuminta, ya Allah. Nggak paham cara berpikirnya saya. Ya, kadang kamu suka sesuatu padahal buruk untukmu. Atau kebalikannya, kadang kau benci sesuatu padahal baik untukmu. Ya, sakit yang kau derita, ujian yang mendera hidupmu, lihat. Kau orang yang dewasa menyikapi keadaan. Sampai tak terasa kau orang yang banyak beristighfar. Kau orang yang banyak bertanya sama orang yang soleh. Kau banyak betul-betul menjadi orang yang banyak bersyukur. Lihat betapa mulianya dirimu ketika kau merasa kau terpuruk dalam kehidupan. Coba deh muhasabah deh. Yang kedua seperti itu. Baru kemudian yang ketiga, yakni mengintrospeksi diri pada setiap niat. Untuk setiap mubah yang kita lakukan. Karena yang namanya mubah ini halal, boleh. Tapi kalau kitanya nggak paham, niatnya rusak, ya mubah jadi haram nanti. Ya, tongkrong-tongkrong anak muda silakan, ketemu temen nongkrong ngobrol boleh. Tapi kalau niatnya cuma nongkrong-nongkrong doang tanpa makna, makruh. Tapi nongkrong sengaja mau nyegat orang buat berbuat dosa, ya haram. Tinggal tergantung niat lah kalau sudah begitu ya. Makanya yang mubah, yang halal pun bisa jadi makruh dan haram, atau bisa menjadi sebuah hal yang halal. Tinggal tergantung niat. Nah, kalau sudah bicara niat, berarti kita bicara hati. Karena Rasul pernah bersabda, an-niyah hahuna, yusiru ila sadri. Beliau berkata, niat itu di sini, kata Rasul. Berisyarat pada bagian dadanya. Maksudnya apa? Niat itu suara hati. Nah, kalau hati bersuara, tergantung kondisinya kan. Kalau hatinya baik, ya niatnya baik. Tapi kalau hatinya buruk, ya lihat niatnya. Sampai ada orang tua yang hatinya buruk pun dia memaki caci anak-anaknya. Padahal dia tahu mulutnya mustajab doa. Lihatlah anak-anak yang hatinya buruk, bahkan sampai berkeluh kesah sama orang tuanya. Sampai mau berbakti pun memberikan salam. Ya, saya sih tahu Ustaz, emang harus berbakti. Saya pengen sama ayah saya berbakti, saya cium tangan itu pengen Ustaz. Asal dia bisa baik sama mamah saya. Dia pakai syarat. Ya aku juga pengen Ustaz, hormat sama mamahku Ustaz. Berbakti, mendapatkan ridhonya. Asal dia bisa menghormati ayah saya Ustaz. Oh, Masya Allah. Itu mah urusan mereka. Urusan kita berbakti. Ini ayah dan ibu, suami istri, ada bekas. Anak nggak ada bekas, betul? Terserah dia mau seperti apa, tugas kita berbakti gitu loh. Bukan memberikan syarat pada bakti yang mau kita lakukan, bukan. Karena kalau sampai Anda nggak berbakti, apa yang Nabi bilang? Rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu. Rugi. Siapa ya Rasulullah? Orang yang punya orang tua nggak bisa masuk surga, rugi. Kenapa nggak bisa masuk surga? Nggak dapat ridho. Anak mencari salah orang tua. Ya syukur kalau kita berbakti dia jadi berbuat baik, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, urusan dia sama Allah. Hatta orang tua kita kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, apa sahib? Sahabat. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Kenapa? Dia orang yang berbuat kufur, mengajak kamu berbuat kufur, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Lihat. Indahnya Islam. Coba muhasabah diri. Karena kalau tidak kita nggak paham. Nah ini banyak hal-hal yang kita lupa. Saya akan coba kaitkan dengan Ramadan. Karena begini.
Siapa sih yang menjamin kita sampai Ramadan yang akan datang? Ya, sebentar lagi Ramadan nih. Ini Sa'ban, ini Rawah udah mau pertengahan, habis masuk Ramadan. Ya, kemarin sih ada yang nanya sama saya, "Ustaz, puasa kapan, Tat?" "Ramadan," dia bilang gitu. "Tanggal 1," saya bilang gitu. "Iya, kapan, Ustaz?" "Ya wallahu alam." Belum ru'yatul hilal gitu ya. Kita belum tahu ya. Nantilah, insya Allah sebentar lagi deh, nanti perkiraan. Makanya kita harus ihtisab. Ketika Nabi mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, ihtisab. Apa ihtisab? Hitung-hitungan. Bukan berarti berikan pahala. Bukan. Tapi dia hitung, karena cuma Ramadan ini yang memiliki kemuliaan melebihi kemuliaan bulan yang lain. Jadi dia ihtisab. Apa sih kemuliaan Ramadan? Yang pertama, jelas. Setiap masuk awal Ramadan, Allah langsung ambil sikap. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu. Makanya kita harus tahu tuh kapan. 1 Ramadan, berarti ru'yatul hilal. Ulama menyimpulkan, kalau begitu, hitung bulan Sa'ban. Kalau sudah masuk 29, malam ru'yah. Kalau nggak kelihatan, Nabi kasih solusi. Wa in ghamma alaikum fa'akmilul iddah. Kalau tertutup mendung, sempurnakan bilangan. Wa akmilus Sa'ban salasina yauman. Jadikan Sa'ban 30 hari. Begitu bahasa Rasul. Cuma kemarinnya saya nggak paham, jadi 2 kubu. Gitu loh. Ru'yah, NU udah pasti. Gitu. Oh dia malah Tat, pakai kalkulator Tat Muhammadiyah gitu ya. Ini orang suka begitu tuh ya. Padahal kalau antum bawa ke negara Islam ini nggak berlaku. Karena itu cuma ada di Indonesia. Yang mulia Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, yang mulia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pahlawan yang perlu kita tiru. Orang-orang yang berijtihad. Pengikutnya jangan taklid. Ya, saya respect sama Buya Hamka itu. Status Muhammadiyahnya itu tidak mengurangi derajat ilmu beliau, tetap menggunakan ru'yatul hilal. Subhanallah. Ini kita perlu ilmiah. Jangan kup agama. Anda mau berorganisasi silakan. Tapi jangan organisasikan agama. Karena agama telah baku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sudah. Ini ayat terakhir di hayat Rasulullah. Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agama, kata Allah. Allah yang bilang agama sudah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Begitu kata sahabat. Tinggal nyontoh Rasul. Jangan bikin yang baru, agama telah sempurna. Dahsyat. Masya Allah. Ya, indahnya Islam. Orang suruh paham. Suruh mengerti, yuk hitung Sya'ban sampai tahu. Lihat ru'yatul hilal, saksikan. Lakukan. Oh iya, sehingga dia mengerti. Ternyata masuk bulan Ramadan ada kemuliaan yang pertama. Ramadan itu kita puasa. Kenapa mesti puasa? Harus tahu dah tuh. Oh, ternyata puasa memiliki keutamaan. Kalau tahun yang lalu saya cuma puasa. Kalau masalah faedah puasa ya wallahu alam. Saya cuma pernah dengar dulu katanya sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Tapi kalau dia mau ilmiah belajar, ini hadis nggak ada asal dari Rasul. Ayat yang mengatakan wa antasumu khairun lakum. Puasa baik buat kamu. Tapi kalau dibilang puasa menyehatkan, maaf. Butuh dalil yang sahih. Kalau seandainya puasa menyehatkan, kenapa ada ayat yang mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kamu safar, bayar di waktu yang akan datang. Kalau puasa itu sehat, diperintahkan wa in kuntum maridan aw ala safarin sumu tashihu gitu. Tidak ada. Ya, sikap kita bagaimana? Puasa. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan, bayarnya akan datang. Ada qadha. Qadha itu berlaku buat orang yang memang sakit atau safar. Fadal. Yang yutiqunahu, yang dilemahkan, cukup fidyah. Beda.
Orang yang sakit nggak mungkin sembuh. Orang yang sedang paket hamil dari ngidam, lahir, menyusui itu ya, nifas dan lain-lain. Orang tua yang renta itu cukup fidyah. Tapi kalau buat yang sakit, terus buat yang nggak pernah puasa dulu, sekarang taubat, gimana bayarnya, Ustaz? Nggak ada bayar. Lah kan dulu saya nggak pernah puasa, Ustaz. Iya, tanya dulu sebab nggak puasa dulu apa? Ya nggak ada sebab, malas aja. Taubat kalau begitu namanya. Itu kezaliman, bukan dikodok. Yang namanya kodok itu wa in kuntum maridon aw ala safarin. Kalau kamu itu dalam keadaan sakit atau safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Tapi kalau kamu nggak puasa sengaja, nggak puasa, taubat. Bukan bayar puasa. Taubat doang, taubat. Enak dong. Ya kalau diterima. Kalau enggak, enak aja, enak-enak. Ada perhitungannya nanti ya. Jangan mengulang, Masya Allah ya. Jadi dia paham, oh iya, ada puasa. Apa sih puasa manfaatnya? Sehingga dia akan persiapkan diri. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa kalau udah lewat 15 Sya'ban, makruh berpuasa. Buat orang yang nggak biasa berpuasa sunnah. Ila saumud dahr. Kecuali yang biasa puasa rutin. Senin Kemis seumur hidup rutin gitu, nggak apa-apa. Selasa besok Ramadan. Ini Senin masih puasa boleh. Atau bayar utang. Besok Ramadan bayar utang saya masih boleh. Tapi kalau memang nggak ada sebab, tau-taunya rajin, ini masalah. Tumben puasa. Ya pemanasan, biar nggak kaget gitu ya. Itu nggak ada dalil tuh gitu ya. Berarti salah. Iya. Dia tahu puasa, dia persiapkan fisik yang sehat. Kenapa? Karena puasa ini perisai. Protektor diri. Ya ma'syarus syabab man istata minkumul ba'a falyatazawwad fa in lam yastati fa alayhi bisawm. Fa inna lahu wija. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pemuda yang sudah mampu nikah. Yang belum mampu nikah puasa. Puasa itu betul-betul wija, perisai. Menjaga pandangan mata, menekan syahwatmu. Betul. Al-Ahzab ayat 35 tadi ketika dikatakan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayatnya jelas loh. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Siapa orang yang berpuasa? Orang yang wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya. Orang yang bisa menjaga harga dirinya. Puasa mempertahankan kita untuk itu. Karena kalau dipraktekin yang namanya puasa, betul Allah mengatakan, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَّا أَجْزِبِ. Ini puasa milikku, aku yang bakal bayar. Orang sering puasa punya harga diri. Nggak akan pernah korupsi kalau puasanya betul. Puasa orang betul dahsyat. Jangankan uang besar, lawang air setetes aja dia nggak minum padahal dia mampu. Buang ludah mulu betul. Padahal tinggal nelenai susah amat gitu ya. Ya enggak lah, sayang begitulah. Ada protektor loh. Ini kalau terlatih begini kan punya rasa malu. Ibu yang nggak puasa karena halangan bulanan atau karena nifas atau karena sakit, tetap punya malu nggak menyetok bakso siang-siang Ramadan? Wah nggak ada Ustaz. Padahal boleh loh. Ini rasa malu timbul nih. Rasa malu timbul dengan puasa. Iya ya. Berarti kalau saya rajin puasa punya perisai. Perisai. Bahkan teman-teman di kepolisian juga bilang kriminalisme itu di bulan Ramadan itu betul-betul sangat berkurang sekali ketika mereka berpuasa. Ketika sudah nggak berpuasa, amin 7+7 meningkat gitu ya. Kembali ya. Tapi ketika awal-awal dahsyat. Ya teman-teman, ada orang-orang KPK, saya pernah dapat bocoran juga, tingkat korupsi di bulan Ramadan itu berkurang sekali. Pernah kejadian sekali, saya lupa tahunnya, beberapa tahun yang lalu, itu ditemukan kasus korupsi dana takjil. Kelewatan. Takjil masih dikorupsi. Ya kalau nggak begitu bukan Indonesia, betul ya. Nggak bercerita kita ya. Apa di negeri ini yang nggak ada? Semuanya ada ya. Ya buat kita jadikan sebagai tanda bukti ayat-ayat yang tersirat. Ada loh orang yang begitu. Kalau memang jauh dari yang namanya agama, dia muhasabah diri. Dia lihat, dia tahu sekali, dia coba jaga dirinya. Ini puasa perisai dirinya.
Sehingga dia akan maksimalkan. Bahkan Allah mengatakan, man soma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Man soma fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Orang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah jadikan wajahnya itu jauh dari jilatan neraka 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu puasa umum tuh, belum bicara Ramadan loh. Masya Allah. Ya, Allah jadikan antara dirinya khandaqan, ada parit yang jauh jaraknya antara dirinya dengan neraka. Itu orang yang puasa, Masya Allah. Keutamaannya banyak sekali. Ya, orang yang berpuasa diberikan kemuliaan apa? La khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa demi Allah, Allah jadikan mulia, lebih wangi ketimbang misik. Ini nggak mudeng nih Ustaz. Ya, karena yang namanya puasa bohong kalau nggak bau, pasti bau lah. Ya, lawang lambung kosong kan pasti yang keluar udara nggak bagus. Kan lambung kan kayak spiteng, semuanya masuk busuk gitu ya, keluarlah pasti. Sehingga nggak ada hubungannya sama gigi, beda lagi nanti babnya. Kalau gigi memang syariat, Rasul sudah katakan mau puasa nggak puasa, Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu'as shalah. Kalau tidak memberatkan umatku kan kuperintahkan mereka bersiwak, sikat gigi sebelum wudu dan sholat. Sehingga ketika orang mengatakan sikat gigi itu makruh, sikat gigi itu nggak boleh dalam orang puasa, dari mana dalilnya? Lawang nabimu yang perintahkan kok. Kalau tidak memberatkan, kuperintahkan mereka sikat gigi setiap mau wudu dan sholat. Orang puasa wudu gak? Orang puasa sholat gak? Selesai urusannya. Bahkan nggak ada permasalahan. Sikat gigi, pakai odol. Ada pendapat yang mengatakan makruh. Makruh tertentu buat siapa? Buat orang-orang yang mungkin rentan batal karena memang mengkonsumsi odol tersebut gitu loh. Jadi yang membatalkan itu air kumur-kumuran odolnya gitu loh. Ya kalau kira-kira nggak hobi nelen ya nggak ada masalah. Yang membatalkan itu kan makan dan minum di siang hari, betul? Bukan mengkonsumsi minuman odol tadi gitu loh. Ya nggak boleh diminum, ini kebiasaan dari kecil nggak hilang-hilang gitu ya. Bahkan ada hadis dalam riwayat Abdullah bin Abbas yang mengatakan la ba'sa yadhukal khal malam yudkhilhu. Betul ingat hadis ini? La ba'sa yadhukal khal malam yudkhilhu. Kata Abdullah bin Abbas, tidak apa-apa dia mencicipi. Ya, buat yang masak. Yang nggak masak nggak usah ikut-ikutan, ngantri semua. Sampai panjang apa lagi nyicipin satu-satu gitu. Nyicip itu jadi kayak apa sih? Oh ini asem. Nah, nih. Oh ini asin nih. Nah, manis tuh boleh, pedes tuh boleh, gitu ya. Pakai sedikit aja. Jangan pakai centong. 5 menu kenyang urusan gitu. Kalau es kelapa nggak usah dicicip, udah kurang lebih dari es kelapa deh ya. Ini makanan. Karena orang kalau puasa tuh remeng. Matanya kayak rabun gitu ya. Ini mecin apa gula. Salah sendok urusannya. Ya, la ba'sa yadkhul khal malam yudkhilhu. Enggak apa-apa kamu mencicipi selama enggak masuk ke mulut, enggak apa-apa. La khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi ketimbang kesturi di hadapan Allah nanti. Kesturi kayak gimana sih, Ustaz? Entah besok siang dah ke tukang bibit minyak wangi dah banyak blok A sini ya. Ada kesturi kayak kesturi. Nah, coba dikit. Ah, tuh. Enak kalau sayup-sayup kena keringet tuh wanginya enak kesturi. Ya. Samain. Pasti beda. Itu hikmahnya apa sih, Ustaz? Ya kan indallah di sisi Allah nanti, ya. Jadi artinya kita survive ini di sisi Allah gitu loh. Hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. La khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Ya Allah sudah bilang, bau mulut orang yang puasa berarti bau.
Nggak ada orang puasa nggak bau, pasti bau. Oh saya sih alhamdulillah Ustaz nggak pernah bau. Makan lo pasti lo ya kalau itu ya. Minum pasti kalau begini. Karena orang kalau puasa bohong kalau nggak bau ya. Nah udah tahu bau jangan ngerumpi adep-adepan lagi gitu ya. Berarti kan kita tahan diri kan. Kita nggak mau ngomong lagi. Memang otomatis sih kalau yang namanya puasa tuh bikin dosa males kita. Udah deh. Orang yang suka pada ngerumpi aja ketak tangan mulut kekunci, tangan ngomong tak gitu ya. Ada yang nyaut di grup tuh Ramadan istighfar gitu ya. Ntar aja maghrib gitu. To be continue. Ditunda dosa. Tapi memang puasa tuh bikin kita punya malu lah ya. Kita menjadi orang yang apa ya, yang takut kalau seandainya ini sebuah keburukan yang kita lakukan. Masya Allah. Tapi kemudian kita juga harus tahu bahwa yang namanya puasa ini penembus dosa atau kafarat. Sehingga kita akan semangat. Tahun kemarin kita nggak introspeksi nih. Ya, kita nggak selamat tinggal masa lalu. Harus selamat tinggal masa lalu. Ya ini puasa ini pembayar kafarat. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahuma idza jtunibatil kaba'ir. Dan Ramadan yang kau berada di atasnya kau melakukan puasa sampai Ramadan yang akan datang setahun. Berarti ya mukaffarat ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Penebus dosa selama kau tak berbuat dosa besar. Masya Allah. Kafarat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Allah akan berikan ampunan pada setiap malam orang yang berpuasa. Dia tahulah. Coba dia introspeksi. Oh iya ya. Banyak kebaikan yang saya remehkan ini. Kemudian dia coba pahami lagi. Ini Ramadan. Apa sih kelebihan Ramadan ketimbang bulan lain? Dia ihtisab. Yang pasti memang bulan Quran. Tadi dikatakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Mumpung dibilang bulan Quran, ada keutamaan. Dan memang tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang tanggal turunnya. Karena secara umum, Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Tanggalnya nggak ada satu dalil pun yang meyakini itu. Kayak antum kalau mau belajar, baca kitab Mubarak Furi itu. Tentang penetapan, tanggal Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj ini kan amal husni. Tahun kesedihannya Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, betul? Amal husni. Allah hibur dia dengan Isra Mi'raj. Dan kita tahu sepakat ulama mengatakan, kapan wafatnya Khadijah? Syawal. Bulan Syawal. Dan setelah Syawal itu Rasul Isra Mi'raj. Orang berkeyakinan malah kebalikan Rajab. Ini muskilah. Kita nggak ilmiah, kita nggak belajar. Kita cuma nelan begitu saja kayak orang-orang Nasrani yang berkeyakinan tanggal 25 Desember. Padahal mereka sendiri nggak yakin 25 Desember. Nggak boleh begitu. Yuk kita belajar. Kita kupas agama kita supaya kita ini yakin menjalaninya gitu loh. Jangan taklid. Apalagi taklidil a'ma, mengekor secara buta. Tapi kata guru saya, jangan. Mulailah ilmiah. Mungkinkah Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat melakukan? Itu yang kita inginkan. Sehingga betul kita akan rasa setiap ibadah ini membuat kita bertakwa kepada Allah. Ini Ramadan bulan Al-Quran. Bulan di mana kemuliaan banyak. Bulan yang setan diikat, jin dibelenggu, cuma Ramadan. Bulan lain enggak. Bedain dah. Ketenangan jiwa kita nih yang punya rasa takut kalau hari-hari biasa. Ramadan aman. Ya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk halus Allah ikat. Cuma nggak tahu gimana keyakinan belakangan ini roh pada ngayap. Sa'ban diganti roah. Betul? Orang Arab nggak paham roah. Yang dia tahu cuma Sa'ban. Negeri kita bilang ada istilah bulan roah. Bulannya para arwah. Ini kan bahaya sekali ya. Aduh ya takutnya kita nggak memahami hukum asal yang memang Nabi turunkan kepada kita nih. Disampaikan ya sebagai bentuk hudan. Kemudian Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Bulan lain tidak ada. Coba ihtisab. Ya, persiapkan diri bisa metik itu Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar di akhir? Nabi mengatakan sab'ul bawakhir. Ya, 7 malam ganjil terakhir. Asrul bawakhir, 10 hari terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Imsik sab'a wa isrin. Pegang 27 kata Rasul.
Bukan berarti kepastian, ya. Kadang-kadang 2 Juni sering seperti itu. Suruh perdalam. Sehingga persiapkan diri. Lihat cara ulama menyikapinya. Ulama kalau yang namanya Ramadan mau habis, mereka kumpul di masjid i'tikaf. Apa i'tikaf? Ittakhadal makan lil wukuf. Mengambil sikap diam di masjid. Yang Nabi contohkan 10 hari full. Sampai Aisyah itu nyisirin dari luar. Saking Nabi nggak boleh keluar. 10 hari full di masjid. Itu hukum asalnya. Tapi gimana Ustaz? Kalau seandainya saya cuma mampunya malam ganjil doang, Ustaz. Ya ulama nggak menyalahkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Anda bisa cuma malam doang, Ustaz. Pokoknya habis tarawih sampai subuh pulang lah tuh. Gitu ya. Gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Bertakwalah semampunya. Nggak dikatakan tidak beriktikaf, boleh saja. Tapi yang afdolnya ya full 10 hari. Kayak orang bicara tahajud. Ustaz, saya jam 4 boleh tahajud? Nggak boleh. Kan subuhnya 4.15. Gitu ya. Masih ada 15 menit masih boleh. Tapi kalau bicara afdol sepertiga malam. Gitu ya. Jadi kalau bicara afdol sepertiga malam. Fadol. Terus kalau seandainya saya nggak bisa itikaf, saya nggak ketemu Lailatul Qadar, Ustaz. Belum tentu. Tidak jadi sebuah syarat Lailatul Qadar kita ketemu karena itikaf. Enggak, itikaf sunnah. Da'bus sholihin. Kebiasaan orang-orang soleh. Biasakan. Dulu kita nggak melakukan, selama tinggal masa lalu, lakukan tahun ini. Karena kita nggak dijamin ketemu itikaf yang akan datang. Lakukan. Kenapa? Karena kalau ketemu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dibagi 12 bulan, 83 tahun loh. Dimana kita baca Quran bulan Ramadan, itu per huruf 10 kan? Alif, Lam, Mim. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Berarti kalau sekali hatam, itu pahalanya 10 kali hatam. Tapi kalau bacanya Lailatul Qadar, ketemu dikali 83 tahun. Subhanallah. Itu belum kalau plus di Masjidil Haram. Plus di Nabawi. Buat orang-orang yang dititipkan dunia sama Allah, dia akan menjadi orang yang kais. Orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Dia dana nafsah. Dia tahan syahwatnya, dia tekan jiwanya, dia beramal untuk urusan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Masya Allah. Ya, bukan malah ngoleksi dunia. Ngapain dunia kita koleksi? Akhirat. Labung titipan Allah, kita punyain juga nggak bakal kebawa mati, betul? Saya kadang-kadang kalau datang ke rumah tante-tante saya gitu ya, yang sudah meninggal, yang kalau saya pulang umroh suka kasih hadiah jangan gitu ya. Duduk di rumah dia, di kamar dia, ya Allah, ini yang kasih waktu beberapa bulan yang lalu, ini yang tahun yang lalu, ya Allah. Nggak ada yang ke bawah ya. Ini yang bikin dia tersenyum ketika saya kasih ini. Ya nggak ada yang terbawa. Nggak ada yang terbawa. Dan kita pun bakal seperti itu gitu loh. Ini kan cuma ngantri. Masuk lubang. Masih ada kesempatan. Baik, yuk pastabikul khairat. Coba muhasabah, ihtisab. Karena ihtisab ini yang membuat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan berikan kemuliaan yang banyak. Diampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Yang demi Allah, yang kadang-kadang dia tidak paham. Masya Allah. Ya, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu dipahami. Sehingga iya ya, Ramadan menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Dia paham, Ramadan ini bentuk cinta kasih Allah kepada orang yang hidup, orang yang beriman. Dia muhasabah diri. Kalau yang lampau saya nggak pernah paham, Ustaz. Apa yang membatalkan puasa? Tahun ini saya pengen belajar. Harus. Karena kadang-kadang kebalik. Orang nggak paham. Orang tidak paham. Sebenarnya boleh, dia bilang nggak boleh. Banyak nih, kita akan coba bahas satu-satu nih ya. Ini, yang pertama. Banyak orang beralasan katanya, orang kalau berpuasa, ketiduran, bangun dalam keadaan junub, berarti nggak ada puasa. Padahal ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi pernah tidur kesiangan, kemudian bangun dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi, beliau puasa. Ini hujah atau dalil yang mengatakan bolehnya orang ketiduran junub semalam.
kemudian bangun kesiangan, ketika bangun dia langsung mandi terusin puasa. Kenapa? Dia tidur, bukan maunya dia. Dan ini menandakan dia nggak sahur. Karena ada di masyarakat kita, tumben, kenapa nggak puasa? Junub, gitu ya. Loh, kamu kenapa nggak puasa? Nggak sahur, gitu ya. Ini nggak boleh. Tidak ada. Ya, yang namanya orang puasa itu tidak ada alasan seperti itu. Kemudian yang kedua dikatakan dengan tegas bahwa bolehnya sikat gigi atau bersiwak tadi. Karena banyak orang beranggapan itu hukumnya makruh. Ya, makruh buat orang yang belum berilmu. Ya, artinya sesuatu yang memang menimbulkan mudarat. Kita juga harus sikapi dengan cerdas bahwa bahasa ulama makruh ini lebih ke arah haram atau sesuatu yang dibenci saja. Karena kalau buat orang-orang yang betul-betul nggak berilmu, kadang aji mumpung belaga kumur, belaga nelen, gitu ya. Padahal kalau orang yang berilmu tidak akan dia lakukan. Ya, ini buat orang yang berilmu seperti itu. Kemudian suami istri ketika bulan Ramadan itu yang nggak diperbolehkan berhubungan suami istri. Ya. Tetapi kalau dekat-dekatan saja nggak ada masalah. Ini di kita berkeyakinan kalau sudah Ramadan, udah ada si istri pasang tampang dengan tegas mengatakan, Pak, lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jangan, ya. Ya tetap ngobrol biasa, temenin istirahat biasa, tapi punya batasan. Ya. Jadi jangan jadi permusuhan, karena kadang-kadang Ramadan ini bikin nafsi-nafsi. Itu nggak boleh. Tidak ada permasalahan. Dalam Islam tidak dilarang seperti itu. Kemudian yang lainnya, transfusi darah. Ya, transfusi darah ini atau suntikan yang tidak dimasukkan makanan di dalamnya. Ini ulama mengatakan tidak ada permasalahan. Yang tidak diperbolehkan infus makanan. Itu nggak boleh. 3 bulan juga kuatan begini sana. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau transfusi darah tuh nggak ada masalah. Ulama nggak menyalahkan. Berbekam boleh. Berbekam hizamah boleh. Karena mengeluarkan bukan memasukkan. Berdandan buat perempuan di rumah untuk suami, untuk anak-anaknya menggunakan celak mata boleh. Ya, jangan udah puasa nggak dandan, kumel, nggak sikat gigi di pojokan ngeliatin orang aja tuh. Kapan kita mau syiar sama orang kalau begitu ya? Islam kok membuat orang puasa jadi gak enak dilihat. Ya kita yang kerja tetap Pak, mandi pagi rapi, sikat gigi. Udah, kita cuma beda kita nggak makan pagi aja. Nanti makan lagi maghrib begitu. Yang biasa puasa mah nggak kaget. Ya. Dan ini ternyata memang kunci dunia. Ya, kurangnya kriminalitas itu karena memang bisa menahan makan dan minum dari pagi sampai sore loh. Ya, ini kalau dipraktekin dan dirutinkan, kemaksiatan akan dengan perlahan memudar dari kehidupan, perlahan-lahan seperti itu. Kemudian yang lainnya yakni bolehnya orang yang berpuasa ini menyiramkan air dingin di atas kepala. Saya nggak paham, dulu saya besar di lingkungan Jakarta, di daerah Kebayoran sana. Kalau saya itu pulang sekolah, itu saya main basahin pala, dibilang makruh, nggak boleh. Padahal ya Allah dalam Islam tuh boleh-boleh saja. Orang tua suka ngomel, main air aja puasa. Padahal tidak ada masalah. Ya, kita boleh mandi, orang puasa boleh mandi, seger boleh. Bahkan asik kok. Masya Allah. Orang yang berpuasa ini boleh menyiramkan air di atas kepalanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, bahsul unuk tudiul atos. Membasuh unuk, leher bagian belakang ini. Ini menghilangkan aus, kata Rasulullah. Besok pada lepek dah semua sini. Pasti pengajian blok A tuh. Lepek semua. Ya, subhanallah. Ya, itu tidak membatalkan. Terus apa sih yang membatalkan, Ustaz? Ulama mengatakan yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ya, pasti ada yang merasakan lupa ya. Makanya harus punya teman baik. Ya, lupa diminimin, terus piring baru ingetin. Puasa gak? Ya Allah, udah piring lah gitu. Ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Muntah dengan sengaja, itu batal. Muntah dengan sengaja, ya.
Man dzara'ahul qai falaysa 'alaihil qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban baginya mengqadanya. Artinya enggak batal. Kita suka ya tukar ke lambung tuh ya. Suka kayak asem, enggak apa-apa tuh enggak sengaja. Tapi kalau sengaja dimuntahin, ya itu enggak boleh. Nah, udah tahu puasa, naik mobil dia nggak kuat, muntah tuh batal. Ya, tapi kalau dia nggak ada perbuatan yang memancing muntah, nggak apa-apa. Ya, saya pengen muntah ngeliat dia, jangan lewat dah, batal urusannya gitu ya. Haid dan nifas itu jelas membatalkan puasa. Yang jelas-jelas sudah dijelaskan. Ya, infus makanan, hubungan badan suami istri, ini semua membatalkan. Ya. Jadi kalau yang disampaikan di pertama tadi nggak ada masalah, tapi kalau yang 6 hal tadi sampai dengan yang namanya hubungan badan itu membatalkan semuanya. Coba muhasabah diri. Jangan berulang Ramadan tahun ini kita berbuat keburukan yang seperti yang dilampau. Jangan. Ya, muhasabah diri. Kita berharap seperti yang dijanjikan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tahun yang lalu kita menjadi orang yang tidak baik menyikapi Idul Fitri. Kita beranggapan bahwa Idul Fitri ini, sholat Id ini sunnah. Orang perempuan nggak apa-apa nggak sholat. Jangan, belajar yang betul. Karena memang dalam Islam ini, sholat yang diperintahkan dihadiri sama orang yang dalam keadaan nggak sholat, cuma sholat Id. Bahkan Rasul perintahkan yang sedang haid nifas untuk menghadiri, menyaksikan orang sholat di tanah lapang. Sholat wajib nggak ada yang begini. Ini menandakan wajib ain yang namanya sholat Id. Ya, tapi ingat, Idul Fitri kembali buka puasa, kembali makan pagi, artinya Idul Fitri. Sehingga sunnah untuk makan dulu baru sholat. Ya, kalau Idul Adha, sunnah puasa dulu baru berbuka ketika menyembelih. Ini biasakan. Jadi bukan berarti masak buat habis sholat, masak sebelum sholat, makan sebelum sholat. Jadi kalau ketika subuh bangun, itu masakin, angetin dari semalam ya, apa tupat, apa siapin itu ya, sayurnya, apa rendangnya, atau semurnya. Pada mau berangkat makan dulu makan. Fadol habis makan langsung ke tanah lapang dengan pakaian yang rapi, yang betul-betul pakaian yang dia beli apa sampai nggak sholat taraweh itu ya. Tolong dipakai buat sholat Id. Dia melakukan takbir terus panjang jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, terus sampai ke tanah lapang. Nanti selesai sholat, dengarkan khutbah, baru kita muter lagi dengan jalan yang berbeda. Nah, kalau ketemu orang saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum ya. Ya Allah, semoga Allah terima puasa kamu dan puasa kami ya. Taqabbal, saling mendoakan. Bukan maaf-maafan. Di negeri kita maaf-maafan ini. Ya, subhanallah. Coba antum sekali-kali Idul Fitri di negeri Islam, coba sekali di negeri yang lain. Enggak ada kita nemui seperti yang di sini. Maafin ya, maafin. Minal aidin ya, met lebaran ya, itu bahasa subhanallah. Lah kan zaman Nabi juga ada Idul Fitri, tapi nggak ada yang met-met begitu perasaan. Di kita Masya Allah ya ada banyak hal-hal baru yang kita anggap lumrah. Ya salah satunya itu met, selamat jadi met gitu loh. Orang salamannya dikosor di sini. Betul lah. Di negara lain nggak ada salam dikosor. Kosor cuma buat sholat, betul lah. Itu pun safar. Kita anggap remeh. Cuma gitu aja repot Ustaz gitu loh ya. Ya enggak bisa. Lawang salam dari Nabi dijelaskan, afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ajarin. Tuh kita bilang was gitu. Ya enggak bisa dong ya. Ini ibadah, tentu Allah perintahkan, Nabi contohkan. Jangan main-main. Karena kalau dibiarkan menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan. Akhirnya lihat, ya, identik lebaran dengan ketupat.
simbol-simbol ketupat lebaran. Padahal nggak ada yang namanya di negeri Islam ketupat. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma simbolisasinya dijelaskan. Takutnya terkesan bahwa Islam identik sama seperti itu. Ini bahaya. Ya. Kayak kita jelasin ke anak-anak kita, kalau yang namanya berbuka puasa nanti itu patokannya terbenam matahari, bukan azan. Karena banyak anak-anak sekarang tahunya udah azan belum, begitu. Yang sahih sudah terbenam, sudah masuk waktu belum? Itu yang paling betul. Kemudian nanti doa buka puasanya, kemudian doa habis azannya dijelasin. Karena tiap Ramadan itu berbeda doa. Kalau hari biasa azan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, doanya begitu ya. Tapi kalau Ramadan la ilaha illallah, anak berdua angkat tangan. Allahumma laka contoh wa bika amantu. Itu kalau nggak dijelaskan, yang orang paham doa habis azan itu di bulan Ramadan. Tradisi berbeda di masyarakat tolong dilerai. Ya, ini kebiasaan ribut anak gang 11 sama anak gang 23, betul ya? Ini buang dari zaman Rasul sudah ada sahabat menyaksikan seperti ini. Bahwa Nabi melakukan 11 rakaat, 8 dengan 3 witir. Cuma zaman Umar, Abdurrahman bin Auf mengimami 23 rakaat. Bukan berarti berbeda dengan Rasul, bukan. Karena memang yang diajarkan minimal 11, maksimal nggak terhingga. Kabarkan kepada anak-anak kita. Jangan ada keributan, sudah. Jadi kalau memang Anda mau 11, fadhal. Yang mau 23 silakan. Jangan jadi permusuhan. Ya, jangan didik mereka seperti itu. Saya berasa sekali yang membuat kami ini akur antar saudara. Orang tua itu mendidik kita saklek loh. Orang tua dulu kalau saya perhatiin ya cara mendidik mereka. Kita nggak pernah bisa memilih makanan kalau pagi. Kalau ibu kita masak sejenis, wajib kita makan begitu. Sehingga ini anak 4 seleranya beda, tapi tiap hari sama mau nggak mau makan. Ibu kita tuh nggak pernah bikinkan minuman kecuali teh manis. Jadi mau nggak mau yang nggak doyan lama-lama doyan. Sehingga sampai gede kita nggak berbeda. Lain sama ibu-ibu sekarang, betul? Yang satu mau apa, mau apa, mau apa, mau apa. Dilayanin beda dari kecil, betul? 4 anak beda selera loh. Maunya apa sayang? Aku mau mie lebus. Aku mie goreng mama yang ngatur. Aku pengennya martabak mie. Aku pengen mie dikremes gitu ya. Bapak nyaut, bapak boleh cabai 5 dong berarti gitu ya. Kita dididik berbeda sejak kecil. Orang dulu enggak. Sama sudah makan yang dibikin. Makanya nyaris orang yang gede zaman dulu tuh senang nasi uduk semua, betul? Emang nasi uduk doang kalau pagi. Nggak ada pilihan. Ya, ini kebiasaan begini perlulah muhafazah. Ya, ambil kesimpulan buat kebaikan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam ya. Apa yang pernah kita perbuat di masa lalu dalam bentuk keburukan, mulai kita kritisi untuk kebaikan yang akan datang. Katakan selamat tinggal masa lalu. Mudah-mudahan manfaatnya yang disampaikan buat saya pribadi, buat antum-antum sekalian. Ya, semoga Allah jadikan Ramadan kita ini betul-betul Ramadan yang membawa kemuliaan. Baik yang dijanjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi insyaallah. Ya, semoga Allah muliakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.